Cina adalah negara terbesar di Asia Timur dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Luas negara Cina mencapai 9,6 juta kilometer persegi. Cina memiliki tenaga kerja yang besar dan terus bertambah, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 786 juta orang pada tahun 2020. Republik Rakyat Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai Cina, adalah negara terpadat di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Negara ini terletak di Asia Timur dan memiliki sejarah yang kaya selama ribuan tahun. Cina telah menjadi pusat peradaban maju sejak zaman kuno, dengan pencapaian besar dalam bidang seperti seni, sains, literatur, dan teknologi. Ekonomi sosialis kapitalisme versi Tiongkok. Sebelum membahas lebih jauh mengenai transformasi ekonomi Tiongkok, marilah terlebih dahulu kita membahas mengenai gambaran perekonomian yang saat ini lekat dengan sebutan ekonomi sosialis Tiongkok. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia dari indikator produk domestik bruto atau PDB dengan total keseluruhannya adalah 15,66 triliun US dollar. Jika dikonversi tahun 2020, angka tersebut setara dengan 101,6 triliun yuan atau 224,55 kuadriliun rupiah. Dalam paritas daya beli, menurut Bank Dunia ekonomi Tiongkok telah menjadi yang terbesar di dunia sejak tahun 2014. Pada tahun 1978, PDB Tiongkok hanya menghasilkan 150 miliar US dollar. Namun, sejak tahun 2019 tumbuh secara signifikan menjadi 14,28 triliun US dollar. Ya, kita tahu sejak reformasi dimulai pada tahun 1978 atau saat Tiongkok dipimpin Presiden Deng Xiaoping, negara ini berkembang menjadi ekonomi yang sangat terdiversifikasi dan salah satu pemain paling berpengaruh dalam perdagangan internasional. Semua pencapaian tersebut tidak terlepas dari ekonomi sosialisme Tiongkok yang seringkali disebut juga kapitalisme versi Tiongkok. Cina telah mengadopsi model ekonomi yang unik yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem sosialis dan kapitalis. Model ini dikenal sebagai sosialisme dan karakteristik Tiongkok. Meskipun pemerintah mempertahankan kontrol yang kuat, Cina juga telah mengizinkan sejumlah besar inisiatif swasta dan investasi asing. Sektor publik masih memegang peranan penting dalam perekonomian Cina. Namun, sejak tahun 1978, Cina telah meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi dan pembukaan ekonomi. Zona ekonomi khusus didirikan di beberapa kota pesisir untuk mendorong investasi asing dan perdagangan internasional. Langkah-langkah ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Seiring dengan reformasi ekonomi, Cina juga mengalami transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi yang lebih berfokus pada industri dan jasa. Sektor manufaktur menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi Cina, dengan produksi barang-barang seperti tekstil, elektronik, dan peralatan menjadi sumber pendapat utama. Seiring dengan reformasi ekonomi, Cina juga mengalami transformasi dari ekonomi berbasis pertanian menjadi ekonomi yang lebih berfokus pada industri dan jasa. Sektor manufaktur menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi Cina, dengan produksi barang-barang seperti tekstil, elektronik, dan peralatan menjadi sumber pendapatan utama. Cina juga telah mengembangkan industri teknologi yang kuat dengan perusahaan-perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba menjadi pemimpin global di bidang mereka. Perdagangan internasional memainkan peran kunci dalam ekonomi Cina. Negara ini adalah eksportir terbesar di dunia dan memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan banyak negara di seluruh dunia. Produk-produk Cina seperti pakaian, elektronik, dan mainan diekspor ke berbagai pasar global. Pemerintah Cina terus berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berupaya mengurangi ketimpangan regional serta menghadapi tantangan seperti ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan dampak pandemi COVID-19. Pada saat yang sama, Cina juga berusaha untuk memperkuat inovasi teknologi dan sektor jasa untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan di masa depan.